topik ini sangat luas dan dalam waktu yang terbatas saya akan sampaikan sebisa-bisanya. Baik. The Lord's Supper. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan dalam bentuk khotbah pengajaran ya. Jadi nggak terlalu berapi-api saudara karena masih recovery. Jadi saudara mungkin pernah dengar atau juga belum pernah dengar sama sekali ya. Perlu tahu juga. Baik, kita akan mulai dengan latar belakangnya. Latar belakang dari perjamuan kudus adalah begini. Bicara soal meals, makan di dalam Alkitab itu bukan hanya waktu perjamuan kudus saja. Bukan hanya dalam perjanjian baru, bahkan jauh di perjanjian lama saudara. Bahwa meals di dalam Bible itu mempunyai banyak arti. Misalnya, makanan adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Next screen ya. Makanan adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Belum jalan ya. Nah, dalam santapan kita sehari-hari kita kan banyak mengucap syukur ya. Karena kita tahu bahwa makanan itu sesuatu bahan dasar yang kita butuh dan kita mensyukurinya. Karena Tuhan yang melalui makanan itu memelihara hidup kita. Nah itu dari makanan biasa aja ya, makanan biasa. Nah dan juga waktu kita menyadari bahwa makanan itu memenuhi kebutuhan dasar, lalu dihubungkan dengan perjamuan kudus, kita juga mengerti bahwa kita juga mempunyai kebutuhan dasar bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani. Misalnya kebutuhan dasar untuk pengampunan dosa, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, harus berhubungan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia dan itulah nutrisi-nutrisi yang Tuhan mau bagikan kepada kita. Hubungannya dengan Dia, hubungannya dengan sesama, melalui nanti hubungannya dengan perjamuan kudus ini saudara. Nah, kita coba sekali lagi ya. Oh ternyata belum, gak apa-apa. Next screen-nya. Meals in the Bible juga berbicara tentang hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan orang lain. Kita tidak usah berbicara soal perjamuan kudus ya. Waktu kita berbicara makan bersama aja. Apa yang terjadi? Selain foto-foto makanan loh ya. Selain hanya makanannya aja gitu. Waktu kita makan bersama, apa yang terjadi di situ? Terjadi hubungan kan? Hubungan yang intim melalui komunikasi, melalui partisipasi, melalui sharing di situ semua terjadi. Nah, di zaman Alkitab khususnya mereka itu anti makan bersama kalau tidak di dalam hubungan yang shalom. Jadi kalau seandainya hubungannya lagi nggak baik, itu nggak ada tuh makan semeja tuh nggak ada. Itu nggak ada di kamusnya mereka. Makanya mereka sangat-sangat mengkritik sekali waktu Yesus makan dengan pemungut cukai maksudnya. How can you? We not in the same page. Gimana kamu bisa? Atau waktu perjamuan kudus, waktu Yesus berkata bahwa orang yang akan makan bersama-samaku ini ada yang mengkhianati aku. Buat yang mendengarkan itu sesuatu yang wow, mana bisa ya ada orang yang bermaksud mau jahat begitu makan bersama-sama dengan kita gini. Kalau kita kan biasa-biasa aja ya. Orang mau nikam kita di belakang juga bisa makan sama-sama kita biasa-biasa aja gitu. Tapi di zaman Alkitab tuh nggak ada saudara. Zaman seperti itu tuh nggak ada. Nah yang ketiga meals di dalam Alkitab atau yang kita sebut sebagai perjamuan kudus adalah perjamuan Paskah. Meskipun tidak semua gereja setuju bahwa perjamuan kudus ini adalah perjamuan Paskah atau hubungannya erat dengan perjamuan Paskah, tapi
Banyak gereja yang setuju bahwa salah satu latar belakang perjamuan kudus kita itu sangat erat dengan perjamuan Paskah. Nah, dalam perjamuan Paskah kita tahu bahwa roti yang dimakan adalah roti yang hidup. Domba yang dikorbankan adalah domba Paskah, domba anak domba Allah. Meskipun kadang-kadang Paskah yang digambar-gambar itu tidak cocok gitu ya. Seperti misalnya gambar yang selanjutnya, ini foto-foto yang biasa kalau kita habis makan-makan gitu saudara ya. Kita melakukan perjamuan kudus fotonya doang gitu. Foto bersama gitu ya. Ini nggak cocoknya di mana nih? Kalau saudara ada yang tahu, settingnya nggak cocok di saudara. Setting yang asli ini yang screen yang selanjutnya. Nah ini yang lebih cocok untuk perjamuan kudus ya. Yang sebelumnya sekali lagi mundur lagi, apalagi yang salah? Waktunya ya, itu siang tuh begitu. Perjamuan Paskah itu nggak ada siang, malam. Dan nggak pose kayak mau difoto begini gitu. Semuanya berkeliling, duduk di lantai ininya. Duduknya tuh nggak duduk di tegak gitu, duduknya apa tuh namanya, apa istilahnya apa ya? Miring gitu ya, miring ininya. Seperti yang selanjutnya tadi. Nah itu beberapa latar belakang tentang perjamuan kudus kita. Secara umum, meals, lalu ada hubungannya sampai ke perjamuan kudus dan yang lainnya. Tapi saya berikan dengan singkat saja. Penetapannya, yang kedua. Penetapannya, next screen-nya. Sakramen ini diberi berbagai nama. Antara lain, Holy Communion atau perjamuan kudus. Seperti saudara lihat di 1 Korintus 10 atau pasal 11. Kata-kata persekutuan atau perjamuan di situ diterjemahkan sebagai communion dalam bahasa Inggrisnya. Atau sering juga saudara mendengar perjamuan malam atau perjamuan malam terakhir. Perjamuan Tuhan, the Lord's table, itu juga refer kepada hal yang sama ya. Lalu istilah pemecahan roti seperti di Kisah Rasul 2 itu juga sama. Bahkan perjamuan kasih, agape dalam bahasa aslinya ya, atau the love feast seperti yang kita sering lakukan dalam spesial event gereja. Ada Natal loh, ada Hari Ibu, Hari Bapak, ulang tahun gembala gitu ya. Potluck, bawa makanan masing-masing. Perjamuan kasih, nah itu sebetulnya refer kepada perjamuan kudus yang at least yang mula-mula, yang asli ya. Enggak seperti yang sekarang kita lakukan ini dengan biskuit dan anggur yang satu zip ini. Tapi yang aslinya perjamuan kudus itu benar-benar meal, benar-benar makan besar. Siapa di sini yang live grupnya makan dulu, lalu acara live grupnya itu? Ada lagi? Ya, ini yang lebih asli. Jadi makan dulu, perjamuan kudus dulu. Baru ada sharing dan sebagainya ya ininya. Lalu ada istilah lain komuni. Saudara pernah dengar ya? Ada istilah komuni atau communion, ekaristi, ini refer ke hal yang sama. Atau disebut misa juga. Saudara yang berbackground Katolik, familiar dengan istilah-istilah ini. Ini refer kepada perjamuan kudus, istilah-istilah yang dipakai. Nah khusus yang kedua dan yang ketiga terakhir, saya akan bahas supaya saudara mengerti ya, kenapa disebut komuni. Next screen-nya, Holy Communion atau komuni. Ini salah satu ayat yang mereka ambil adalah dari 1 Korintus 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam bahasa Inggrisnya communion. Communion itu disebutnya, makanya mereka menyebutnya sebagai communion. Kata Greka aslinya yang di situ dipakai adalah koinonia. Koinonia yang sering diterjemahkan sebagai atau menunjuk kepada hubungan dua arah.
terjemahan dari koinonia sering juga diterjemahkan sebagai communion, common union. Jadi ada unity berdasarkan common things, yaitu Yesus Kristus dan sebagainya. Ada fellowship di situ. Setiap kali koinonia refernya kepada fellowship. Ada partisipasi seperti yang tadi saya katakan ya. Kalau kita makan bersama ada partisipasi, ada sharing. Jadi di dalam komunion itu mengingatkan akan Tuhan. Yesus kan berkata begini, do this in remembrance of me. Sebagai peringatan akan aku. Kata mengingat dalam Alkitab itu agak beda sama mengingat seperti yang kita pahami ya. Kalau kita ingat itu rasanya kayak cuman ya recall aja lah. Ingat ya, ingat. Waktu saya lihat ini, saya ingat itu loh gitu. Tapi cuman ingat begitu. Tapi kalau Alkitab ngomong mengingat, itu beda. Mengingatnya itu aktif gitu, aktif. Jadi seperti misalnya begini. Juru apa ya itu yang dipenggal lalu dibebaskan. Juru minum ya, juru minum dibebaskan, juru roti dipenggal ya di penjara Yusuf itu ya. Dikatakan ayatnya juru minum itu tidak menceritakannya kepada Firaun dan tidak mengingat Yusuf katanya. Tidak mengingat itu artinya, aduh lupa nggak ceritain tentang Yusuf di penjara, lupa kasih tahu, bukan begitu. Artinya nggak aktif, refer kepada Firaun tentang Yusuf gitu. Atau do a favor, do something. Jadi aktif gitu. Nah kata remember itu dalam, atau seperti misalnya begini. Maka Allah mengingat Nuh. Allah mengingat tentang Sarah yang mandul dan sebagainya. Itu bukan tiba-tiba jadi ingat ya. Ya mandul lupa udah kelamaan gitu. Bukan gitu saudara. Tapi do a favor, mengingat itu artinya. Nah sama juga waktu Yesus menuliskan do this in remembrance of me. Itu maksudnya bukan supaya kita ingat-ingat ya, ingat gitu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang bukan. Do it actively in favor. Jadi artinya melakukan sesuatu yang mensyukuri, berpartisipasi di dalam common union. Melakukan hubungan yang intim melalui fellowship dengan Tuhan dan dengan jemaat Tuhan. Hubungan intim melalui saling sharing. Kalau potluck kan saling bawa makanan, saling ini. Dan dalam persekutuan yang perjamuan kudus yang benar-benar itu ya, itu a lot of sharingnya dan seterusnya. Ada communion, ada fellowship, ada partisipasi, ada sharing. Nah istilah yang lain adalah Eucharis atau Ekaristi. Ekaristi bahasa Greka juga yang artinya thanksgiving. Next slide. Thanksgiving. Diambil dari salah satu ayatnya adalah pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Yesus maksudnya mengucap syukur. Itu sebabnya perjamuan kudus beberapa gereja menyebutnya sebagai perayaan Ekaristi. Perayaan Thanksgiving. Nah, sama juga di dalam Thanksgiving ini karena di dalam rangka remembrance, Thanksgiving itu enggak hanya sunyi senyap. Kalau kita mengucap syukur gitu ya. Kalau kita kan memang begini ya. Kalau karena sudah berubah ya jadi perjamuan kudus ini formatnya jadi berubah begini. Enggak tahu kenapa. Oh ya, sebelum saya lupa, tolong buka di digital Alkitab Saudara. Kita buka di 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 bagian perjamuan kudus. Nanti kita akan refer ke ayat-ayat itu ya, saya nggak pasang di sini supaya cepat gitu. 1 Korintus 11. Sebentar. 1 Korintus 11 ayatnya mulai yang ke
Ya, mulai The Lord's Supper ya, ayat 17. Saudara siapkan aja, nanti kita akan baca beberapa ayat sementara saya akan terus menjelaskan di sini. Jadi Thanksgiving, pengucapan syukur juga sama konteksnya dengan remembrance tadi ya. Enggak hanya sunyi senyap seperti yang kita lakukan kalau sekarang kita mengambil perjamuan kudus gitu. Hanya merenung dalam hati. Tapi Thanksgiving-nya itu benar-benar terucapkan, terekspresi. Sama seperti saudara menyanyi, memuji Tuhan. Bisa juga dalam hati, tapi benar-benar lebih sering diekspresikan. Demikian juga Ekaristi atau pengucapan syukur, Thanksgiving di dalam karya penyelamatan Tuhan. Itu kita ekspresikan dengan melakukan perjamuan kudus ini. Nah seperti tadi saya katakan, ada salah satu backgroundnya adalah hubungannya erat dengan perjamuan Paskah. Nah kalau saudara yang familiar dengan perjamuannya Paskah Yahudi, itu mereka benar-benar melakukannya. Enggak cuman mengingat Paskah, ya udah. Enggak, benar-benar melakukannya gitu. Makanannya benar-benar diset. Dan salah satu acaranya di situ adalah menceritakan kembali peristiwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Diceritakan lagi oleh orang tuanya kepada anak-anaknya biasanya. Lalu anak-anaknya bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan liturginya gitu. Kenapa ya kita begini? Kenapa malam ini kita makan rotinya tak beragi? Lalu dijelaskan untuk mengingat peristiwa Paskah itu. Lalu anaknya nanya lagi, kenapa kita duduknya nggak duduk di bangku seperti biasa ya? Duduknya kok miring begini dan sebagainya. Oh, karena untuk menjelaskan bahwa kita sudah dibebaskan. Oh tadi lagunya dibebaskan. Jadi kalau orang yang gak dibebaskan nggak budak, duduknya udah kayak raja, miring begitu ininya semuanya. Dan sebagainya. Itu diulang-ulang terus setiap kali melakukan perjamuan Paskah. Jadi aktif, ada yang diekspresikan, ada yang dikatakan dan sebagainya. Nah dalam perjamuan kudus juga salah satu ekspresi dari umatnya yang sudah dibebaskan, melakukannya secara aktif in order to remember. Bukan recall aja ya, tapi sesuatu yang aktif. Yang ketiga, makna. Maknanya dalam 1 Korintus 11 tadi, mari kita baca dengan cepat ya, kita giliran ya. Saya baca dari ayat 17, saudara 18, sampai habis perikopnya ini. Ada yang masih belum dapat? 1 Korintus 11, kita baca dari ayat 17. Siap? 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Nah, dari kisah ini aja saudara sudah tahu ya, bahwa perjamuan kudus yang mereka lakukan itu bukan perjamuan formatnya tidak seperti yang kita lakukan ini ya. Dengan biskuit yang kecil lalu wine yang ini. Tapi makanannya jelas, makanan bener-bener gitu. Nah, apa yang terjadi? Karena mereka kerja siang hari, ini kemungkinan besar dilakukannya malam hari. Dan pada waktu mula-mula bisa dilakukannya tiap malam. Tiap malam mereka berkumpul dan selalu perjamuan kudus di situ karena memang bener-bener meal gitu. Tapi rupanya ada golongan sosial yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin itu budak. Yang kaya rupanya datang duluan. Nah, ini potluck, bawa makanan. Yang miskin mungkin karena nggak punya uang, jadi nggak bisa bawa makanan. Hoping ada perjamuan kudus, mereka bisa share. Tapi apa yang terjadi? Yang kaya ini rupanya datang duluan, bawa makanan duluan, makan duluan, habisin duluan sendirian gitu. Sampai mabuk karena memang bahan dasarnya pada makanan di Timur Tengah pada waktu itu adalah roti dan anggur malam hari gitu ya ininya. Minum anggurnya banyak sekali sampai ada yang mabuk. Nah, yang belakangan yang miskin pulang kerja sebagainya datang ke sana. Udah nggak ada makanan, kelaparan. Ya, Paulus menegur ini, kamu bukan melakukan perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudusnya waktu itu benar-benar meal, bukan seperti kita. Saya nggak tahu, saudara boleh cari di Google bagaimana, kapan dirubah jadi begini. Nggak tahu di saya, coba nanti saudara aja cari ya. Tapi saya percaya salah satu backgroundnya, alasannya karena teguran Paulus ini. Jadi dibuat seragam. Saudara tahu seragam, dulu waktu sekolah ada pakaian seragam. Pernah nggak ditanya waktu dulu di SD? Ingat nggak ditanya, kenapa pakai seragam? Atau udah lupa, terlanjur lulus? Ingat waktu di SD ditanya, kenapa pakai seragam? Supaya salah satunya adalah supaya tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, sama juga. Rupanya gereja pada abad-abad awal udahlah dibikin kayak begini aja gitu. Ininya supaya tidak membedakan terjadi hal-hal yang ditegur oleh Paulus ini. Tapi dari nats yang baru tadi kita baca ada banyak hal tentang makna dari perjamuan kudus ya. Misalnya ini ya sebagai peringatan akan karya penebusan Kristus ayat ke-24 tadi. Atau sebagai jaminan akan kedatangan Kristus yang kedua. Tapi juga sebagai sarana untuk menguji diri. Jadi menguji diri. Apakah saya ini mengakui tubuh Kristus atau enggak tadi. Tapi juga sekaligus menguji bagaimana dengan sesama ini. Apa saya mengakui tubuh Kristus sebagai gereja Tuhan atau melakukan hal yang dicela oleh Paulus ini. Kamu kok mengawal perjamuan kudus tapi kamu kok nganggep sama yang lain. Merasa kamu ini lebih tinggi ya. Secara sosial lebih tinggi. Tapi sombong itu enggak hanya dalam bentuk ini. Secara sombong, secara makanan memang bisa di cover dengan seragam ini. Enggak kelihatan lagi nih. Yang bawa lobster atau yang bawa apa udah enggak kelihatan lagi. Semua makan biskuit sama makan anggur ini. Tapi sikap sombong itu bukan berarti hilang. Saudara ya ininya. Sama dengan seragam sekolah gitu. Meskipun seragamnya sih sama, tapi sombong belum tentu bisa dihilangkan. Kalau masih ada sikap kesombongan, selfish,
merasa lebih tinggi secara sosial, lebih tinggi secara akademis, lebih pinter, lebih hafal ayat dan sebagainya, lebih rohani, lebih sebagainya. Itu juga teguran dari Paulus. Jangan. Kita semua sama. Di dalam tubuh Kristus kita ini sama. Kaya, miskin, pinter, nggak pinter, lebih pandai, tahu Alkitab dan sebagainya, semua sama. Jangan sampai punya pikiran seperti itu. Jadi salah satu maknanya adalah sarana untuk menguji diri. Sebagai saat untuk bersekutu dengan Kristus dan umatnya. Mempererat unity. Ya. Jadi di dalam makan-makan aja kita udah tahu apa yang terjadi waktu kita makan-makan bersama secara sosial. Pulang dari gereja, ayo kita makan. Ada yang berkelompok-kelompok, apa yang terjadi di situ? Life group kemarin, ada yang merayakan ulang tahun. Apa yang terjadi di situ? Kalau tidak terjadi sesuatu ya yang negatif gitu. Itu kan terjadi hubungan yang lebih intim. Unity di dalam tubuh Kristus. Salah satu bentuk worship juga. Jadi worship itu enggak hanya diekspresikan dalam nyanyian. Tapi sebetulnya di gereja awal-awal abad-abad permulaan, the highest form of worship itu bukan nyanyian. Atau di karismatik seperti kita begini, apa ini yang the highest form ini? Biasanya khotbahnya ditaruhnya di puncak gitu saudara. Udah terus tutup gitu. Tapi di gereja-gereja awal, the highest form of worshipnya itu adalah Holy Communion, perjamuan kudus ditaruhnya di puncak. Katolik masih melakukan hal itu, biasanya di puncak gitu. Udah gitu terus tutup ininya. Ada di puncaknya. Jadi itu adalah salah satu bentuk form of worship perjamuan kudus ini. Nah, kembali kepada teguran tadi, saya mau memberikan sedikit pertanyaan, renungan ya, begini. Kalau begitu Pak, perjamuan kudus itu kan diperintahkan untuk Tuhan. Salah satu bentuk worship kita. Salah satu thanksgiving. Salah satu untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Tapi juga ada konsekuensinya. Kalau tidak dilakukan dengan menguji diri, Alkitab tadi berkata yang kita baca akan datang hukuman katanya. Tidak sedikit yang sakit dan sebagainya. Kalau begitu bagaimana ya Pak? Waktu ada undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Dia, untuk menerima berkat dari Tuhan. Sementara kita ada hubungan gak baik satu dengan yang lain. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, tetap aja ambil perjamuan kudus, nekat aja. Biar kata ada hubungan yang gak baik juga. Ambil aja perjamuan kudus, nekat. Masa bodoh ada hukuman atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, waduh ayatnya ngomong kalau saya gak bener nih, akan datang hukuman katanya. Bukannya berkat, kutuk yang datang. Kalau saya berani-berani ambil, hukuman yang datang. Saudara pilih yang mana? Di dalam perjamuan kudus ada berkat ilahi. Dan Tuhan mengundang hubungan kita. Saudara pilih yang pertama, meskipun saya ada hubungan yang gak baik dengan sesama, biarin, nekat aja. Atau yang kedua, waduh daripada dapat hukuman, mending jangan ikut ambil bagian, tapi gak dapat berkatnya Tuhan. Yang pilih yang pertama. Yang pilih yang kedua. Yang terharu. Betul, pilih yang ketiga. Cepat-cepat menguji diri dan bertobat. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Itu yang ketiga saudara. Jadi jangan punya sikap bahwa karena saya masih ada sebel sama pasangan, gak mau dah ininya. Daripada dapat hukuman. Atau nekat aja masa bodoh amat. Apa sih ini? Sikat aja gitu saudara ya. Tapi juga ada hukumannya. Jadi yang ketiga yang paling tepat. Cepat bertobat dan untuk menerima
kasih karunia Tuhan, nanti kita akan lihat ya. Bagaimana kasih karunia Tuhan itu dicurahkan. Yang keempat, persyaratannya. Persyaratannya. Saya catat di sini berdasarkan apa yang Alkitab berikan. Yang pertama, haruslah orang yang lahir baru, atau dengan kata lain orang yang sudah benar-benar menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamatnya. Biasanya paling mudah barometernya itu diambil dari orang-orang yang telah dibaptis air. Karena baptisan air adalah langkah yang paling awal orang itu percaya kepada Tuhan. Kalau dia benar-benar berkata saya percaya kepada Tuhan, langkah yang paling mudah, yang paling awal sekali masuk ke dalam gerbangnya gereja tubuh Kristus itu adalah baptisan air. Yang kedua, pengudusan sebelum mengambil bagian. Seperti yang tadi yang kita baca ya. Uji dirimu supaya kamu tidak menerima hukuman katanya. Yang ketiga, perjamuan Tuhan merupakan upacara yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristus. Orang-orang yang percaya yang belum bertobat sehingga masih terkena tindakan disiplin tentu dilarang mengikuti perjamuan. Seperti contohnya di 1 Korintus 5 ada orang yang dalam dosa percabulan, atau di 2 Tesalonika 3 dan sebagainya, itu ada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, sudah ditegur tapi belum bertobat. Paulus mengatakan orang yang begini harus dikucilkan dari jemaat Tuhan. Zaman sekarang susah diaplikasikan. Kalau dia hidup di dalam dosa lalu dikucilkan, dia cari gereja sebelah. Itu akan diterima sebagai the king and the queen. Emang susah sih saudara ya. Tapi memang begitulah penetapan atau persyaratan dalam perjamuan kudus seharusnya. Yang keempat, nah beberapa pandangan. Di dalam pandangan tentang perjamuan kudus memang tidak semua gereja sama pandangannya. Dan mungkin saudara juga belum pernah dengar pandangan tentang gereja lain. Ada bagusnya juga supaya saudara bisa pernah mendengar. Dan seenggaknya jadi tahu, oh begitulah cara berpikirnya mereka gereja ini. Saudara belum tentu setuju, tapi seenggaknya mengerti. Dari mana satu denominasi atau satu gereja itu menganut satu pandangan khususnya tentang perjamuan kudus. Nah, saya mulai dengan yang paling sederhana, the main views. Perjamuan kudus ini ada golongan yang masuk ke dalam open communion, ada yang close. Yang open, kita termasuk salah satu yang open ya. Jadi artinya asal kamu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak peduli denominasi kamu, silahkan. Kita boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ada yang close. Yang close dia hanya memberikan limit kepada members yang ada di denominasinya dia. Jadi dengan alasan sebagai member harus the same belief di dalam melakukan sakramen atau the same doktrinnya. Misalnya Katolik, kalau saudara ke satu Ekaristi, misa Katolik itu biasanya di-announce. Hanya bagi orang-orang yang dibaptis secara Katolik saja yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus secara Katolik. Nah, selanjutnya pandangan yang berdasarkan apakah Kristus itu hadir atau enggak di dalam roti dan anggur ini. Nah, ini terbagi-bagi lagi pandangannya saudara. Yang pertama, pandangan dari Katolik yang terkenal dengan transubstantiation, transubstansiasi dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi Paus Pius keempat misalnya berkata begini, in the most holy sacrament of the Eucharist, there is truly, really, substantially the body and blood. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh,
Next slide. Saya menjelaskan begini ya. Roti dan anggur yang kelihatan dengan mata ini dan hadirat Kristus ya. Ini dibagi dua. Yang namanya accidents sama substance. Tadi istilahnya transsubstance ya. Transsubstance nih. Accidents itu elemen yang kita lihat nih, kita bisa pegang. Ada biskuit sama anggur. Ada roti dan anggur. Ini ordinance-nya nih. Ini accidents-nya. Substance-nya adalah hal yang gak kelihatan. Tapi sesungguhnya real. Nah, bagaimana hubungannya antara accidents dengan substance ini? Yang gak visible di dalam mata ini ya. Next slide. Tapi jangan diklik dulu. Next slide. Tahan dulu ya. Nah, konsep transsubstansi ini jadi umat Katolik ini berusaha menjelaskan bagaimana hadirat Kristus ada di sini. Antara ordinance atau accidents dengan substance ini. Mereka come up with the pemahaman bahwa substance ini replace roti dan anggur ini. Meskipun roti dan anggur ini tetap kelihatan secara mata jasmani, tapi substance yang aslinya itu diganti. Trans itu artinya across, beyond, through, changing thoroughly, transverse. Tolong diklik. Jadi seperti begini. Udah diklik? Oh, oke. Sekali lagi. Jadi terjadi proses transsubstansi. Cross gitu. Pada waktu kapan? Pada waktu imam mengatakan the word of institution itu. Inilah tubuh Kristus. Saudara yang pernah dari Katolik waktu komuni ingat ya. Nah itu terjadi peristiwa transsubstansi ini. Bagaimana mereka menjelaskan hubungannya the presence of Christ, hadirat Kristus di dalam roti dan anggur itu. Nah, ada golongan lain yang tidak setuju karena waktu Yesus berkata, inilah tubuhku, itu bahasa figuratif. Artinya enggak benar-benar. Yesus itu berkata di dalam perjamuan Paskah di Alkitab begini, inilah tubuhku. Mereka juga ngerti katanya. Itu enggak mungkin Yesus itu menunjukkan dagingnya ya. Tangannya atau kupingnya atau apa. Inilah tubuhku, enggak mungkin. Itu bahasa figuratif. Atau darahnya ditumpahin, inilah darahku. Itu tahulah, itu bahasa figuratif ininya ya. Jadi seperti misalnya saya berkata dalam ini, kasih lihat. Inilah istriku. Kalau yang kritis di belakang ngomong, Pak itu bukan istri, itu HP Pak. Tapi maksudnya begitu. Jadi bahasa figuratif yang gagal ditangkap. Tapi umat Katolik juga mempunyai logikanya sendiri menjelaskan tentang hal itu. Karena Yesus waktu dia bilang inilah tubuhku yang kamu makan, yang benar-benar kamu makan. Lalu Alkitab menjelaskan bahwa perkataan-perkataannya itu sungguh berat untuk diterima katanya. Yesus kan gak ngomong, oh maaf. Itu bahasa figuratif. Enggak begitu. Nah umat Katolik mencoba menjelaskan. Jadi saudara mungkin gak setuju, but at least you understand dari mana mereka mempunyai gagasan seperti itu ya. Nah, pemahaman yang kedua, bagaimana menjelaskan antara hadirat Kristus dengan roti dan anggur, diberikan oleh Martin Luther. Martin Luther
menjelaskan bahwa dia setuju dengan hadirat Kristus, ada hadir di dalam roti dan anggur ini dalam perayaan Ekaristi, namun dia enggak setuju total dengan konsep transsubstansiasi ini ya. Nah, dia juga next slide-nya. Hadirat Kristus hadir dan dia menyebutnya sebagai persatuan sakramental. Tapi dia juga nggak menjelaskan apa tuh maksudnya. Baru setelah itu pengikutnya Martin Luther menjelaskan dengan satu istilah yang mereka sebut sebagai konsubstansi. Konsubstansi ya. Jadi kata dasarnya substansi tadi ya. Hal yang tidak kelihatan tapi real, yaitu hadirat Kristus. Nyebutnya kon. Kon itu artinya with atau together. Jadi roti dan anggurnya ada, tapi hadirat Kristusnya juga ada. Enggak menggantikan, tapi bersama-sama hadir di dalam perjamuan kudus. Tolong diklik. Ya, ini menjelaskan konsep mereka. Konsubstansiasi. Jadi bersama-sama. Kalau saya boleh kasih ilustrasi, mungkin cara berpikirnya mereka itu seperti besi. Besi itu adalah ininya yang kita kelihatan tadi ya. Yang tadi disebut sebagai istilah accidents. Besi itu accidentnya. Lalu ada api atau panas sebagai hadirat Kristus. Ketika besi itu dipanaskan menjadi besi yang panas. Bersama-sama ada besinya tapi juga panas. Demikianlah roti dan anggur dan hadirat Kristus ada bersama-sama. Lalu pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga dicetuskan oleh John Calvin. John Calvin juga sama setuju bahwa hadirat Kristus ada hadir di dalam perjamuan kudus. Tapi roti dan anggur ini adalah instrumen di mana Roh Kudus memakai instrumen ini lalu sedemikian rupa dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat untuk memberikan kasih anugerah Tuhan. Kasih anugerah itu bisa macam-macam ya. Bisa damai sukacita, bisa ada satu perubahan dan sebagainya. Seperti misalnya contohnya di dalam Alkitab. Waktu Yesus melakukan perjamuan meal dengan Sakeus, ada sesuatu yang terjadi enggak terhadap Sakeus? Ada, Sakeus diubahkan dari yang pelit jadi ini. Lalu Yesus berkata diselamatkan Sakeus ini. Ada yang terjadi gitu ya. Jadi konsepnya Calvin ini juga enggak berubah roti dan anggur ini, tapi ada Roh Kudus yang berkarya di situ. Tolong next slide-nya. Jadi konsepnya bagaimana Calvin ini? Roti dan anggur ada Roh Kudus. Tolong diklik. Ini Roh Kudus. Lalu berkarya. Berkarya sehingga kasih karunia dicurahkan kepada orang yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus itu. Pemahaman yang selanjutnya dibawakan oleh Zwingli. Zwingli ini seorang pastor dari gereja di Zurich di zaman reformasi. Nah dia enggak setuju dengan yang ketiga-tiganya ini. Yang Katolik enggak, yang Luther enggak, yang Calvin juga enggak. Zurich berkata bahwa roti dan anggur ini sebetulnya enggak berhubungan langsung dengan hadirat Tuhan. Ini adalah hanya lambang saja. Lambang saja. Tolong diklik. Ya. Roti dan anggur sebagai lambang, tapi benar-benar enggak berubah atau ada hal-hal yang magis di dalamnya. Lambang yang mengingatkan kepada orang yang mengambil bagian di dalamnya kepada Kristus, kepada
karya Kristus. Tolong diklik. Roti dan anggur kepada Kristus. Tapi nggak ada hal-hal magis di dalam. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan begini. Misalnya waktu saudara mengendarai kendaraan, saudara lihat lambang ya. Canberra, Wollongong, Mount Carmel gitu misalnya. Tandanya itu sendiri adalah elemennya itu tuh. Elemennya yang terbuat dari apa tuh? Tandanya besi, seng, kaleng, cat dan sebagainya gitu ya. Nah ini tanda Wollongong misalnya. Ini seng ini, kaleng ini bukan Wollongong. Enggak ada Wollongongnya di situ, enggak ada. Itu cuma nunjukin aja tanda ke Wollongong. Nah ini konsepnya si siapa namanya tadi? Zwingli, ya Zwingli. Zwingli. Nah jangan takut, nanti saya ulang lagi ya. Supaya saudara paham dulu. Tapi ini secara general dulu. Yang pertama trans. Ganti. Kelihatannya roti tapi sebetulnya udah berganti. Ada kon. Sama-sama. Lalu ada juga yang karya Roh Kudus tadi, Calvin. Ada yang lambang aja sebetulnya. Tapi enggak ada presence of the Lord-nya atau apa. Tapi mengingatkan kita. Remember, kan tadi Yesus berkata ya, do this in remembrance of me. Saudara pilih yang mana? Satu. Christian pilih satu. Oh enggak, cuma garuk-garuk. Dua. Tiga. Empat. Oke. Masih pada terharu ya. Pernah dengar ya? Pernah dengar apa tentang perbedaan view ini ya? Atau ini baru pertama kali? Kalau baru pertama kali saya ulang sedikit ya. Oke. Next screen-nya. Main views of the Lord's Supper. Ini dalam diagram yang berbeda tapi sebetulnya sama ya. Main view-nya. Jadi main view-nya ini secara sederhana ada dua. Pandangan sakramen dan pandangan ordinance. Ada yang menyebut ini sakramen 1, sakramen 2. Supaya mudah, yang sakramen 1 disebutnya ordinance. Apa definisi dari sakramen 1 atau ordinance ini? Supaya dimudahkan ya, ordinance. Ordinance adalah, atau next screen-nya dulu ya. Atau sakramen dulu ya, sakramen jangan ordinance dulu. Sakramen, bahasa Latin, sakramental, sakramentum, yang artinya sacred oath. Ini adalah kata yang dipakai untuk terjemahan bahasa Greek mysterion, yang artinya misteri ya. Misteri. Nah, gereja-gereja yang menganut misteri ini misalnya Katolik, Lutheran, Anglikan, Reform dan sebagainya. Yang kedua, ordinance, next slide. Ordinance atau disebutnya sebagai sakramen dalam sisi yang lain, definisi sakramen. Ini adalah ekspresi dari believers yang mengekspresikan iman mereka. Jadi begini, secara mudahnya begini. Ordinance itu definisinya begini. Sesuatu udah terjadi di dalam batinnya kita ini, di dalam rohnya kita. Jadi waktu melakukan sesuatu yang kita sebut sakramen tadi atau ordinance, sebetulnya hanya ekspresi dari apa yang udah terjadi di dalam. Saudara bisa mengerti nggak? Kalau nggak mengerti saya kasih ilustrasi ya. Biasanya non-Katolik, Kristen non-Katolik hanya mengakui sakramen 2. Sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Dengan alasan itu yang langsung diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan baptisan dan perjamuan kudus. Tapi kalau dari definisinya sakramen saja, bisa lebih dari 2 ini. Jadi seperti Katolik misalnya, mereka percaya ada lebih dari 2, ada 7 ya. Nah, salah satunya adalah sakramen perkawinan kudus.
Nah kalau saudara lihat perkawinan, khususnya perkawinan modern ya, di mimbar waktu ini. Mereka kan melakukan sesuatu ya, upacara-upacara sakramen itu. Salah satunya adalah tukar menukar sumpah setia dan cincin. Ya kan ya, ada di situ. Nah waktu mereka tukar menukar sumpah setia perkawinan mereka, bukankah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di dalam hati mereka lalu diekspresikan, betul enggak? Waktu mereka mengutarakan janji setia dan sebagainya, mereka udah jatuh cinta dulu lalu mengutarakannya, mengekspresikan elemen-elemen sakramen itu. Jadi ini ordinance. Jadi artinya ekspresi dari apa yang udah terjadi di dalam hati. Ekspresi iman mereka. Itu definisi pertama ya, sakramen satu atau disebut sebagai ordinance. Nah, yang kedua adalah sakramen, definisi kedua adalah sesuatu yang dilakukan secara fisik tapi mempengaruhi atmosfer spiritual. Contohnya waktu baptisan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di situ? Yesus melakukan sesuatu yang fisikal kan? Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada yang terjadi di dalam atmosfer rohani, atmosfer roh. Yaitu apa kalau saudara ingat? Ada deklarasi dari Bapa Surgawi kan ya. Lalu ada Roh Kudus yang turun seperti burung merpati. Saya tanya, kalau Yesus nggak melakukan physical things-nya, baptisan itu, sesuatu itu terjadi nggak? Kemungkinan besar nggak terjadi ya. Saya berikan contoh yang kedua. Kembali, sakramen perkawinan kudus yang Katolik ini ya. Kalau misalnya si calon suami dan calon istri ini nggak melakukan elemen-elemen fisikalnya, tidak melakukan janji setianya, tidak tukar menukar cincin ketika ditanya, Roni, apakah kau akan mengambil Angie sebagai istrimu yang sah dan setia dan sebagainya dalam suka dan duka dan sebagainya. Roni cicing wae gitu ya saudara. Enggak ini. Roni, berjanjikah? Altraim ngebes gitu ya. Kira-kira di imam pada akhirnya akan declare enggak? Dengan janji ini, dengan ini, maka akan declare Roni dan Angie menjadi suami istri. Kira-kira keluar enggak deklarasi itu? Enggak, saudara mengerti ya, kalau perkataan dari imam itu kan mewakili Tuhan. Atmosfer, sesuatu yang terjadi di alam rohnya itu. Tapi kalau tidak dilakukan, enggak terjadi. Itulah definisi sakramen yang kedua ini. Jadi sesuatu yang dilakukan secara fisikal, tapi mengubah atmosfer ini. Itu yang tadi dipercayakan oleh Katolik, Martin Luther, Calvin dan sebagainya ya. Jadi mereka melakukan itu, lalu terjadi sesuatu. Nah terjadi sesuatu itu bisa menjadi kasih karunia bagi orang-orang yang ambil bagian dalam perjamuan kudus itu. Yang satu lagi yang ordinance, itu hanya ekspresi saja. Yang lambang tadi itu. Kita kan hanya melakukan sesuatu, tapi tidak ada yang magis atau bagaimana lah. Hanya ekspresi dari iman kita aja. Nah yang ini kelemahannya hanya lambang aja. Hanya fokus kepada apa yang kita lakukan. Apa yang partisipan itu lakukan saja. Yang satu lagi involve apa yang Tuhan lakukan di dalam sakramen itu. Atau perjamuan kudus. Saudara bisa mengerti itu ya? Nanti kita akan pungut suara lagi. Oke, the Lord's Supper. Sakramen 1, sakramen 2. Sakramen 2 kita sebut sebagai ordinance. Apa yang ekspresi saja. Karena apa yang sudah terjadi di luar. Yang sakramen 1 terbagi lagi. Yaitu ada sesuatu dari Tuhan yang memang bekerja. Karena kita melakukan hal-hal yang fisikal tadi. Ada yang beranggapan sebagai real presence yang tadi Katolik benar-benar berubah. Ada yang enggak berubah, ada tetap ada, tapi hadirat Allah juga hadir juga.
Ada yang ini tetap ada, tapi ada Roh Kudus yang bekerja menjadi kasih karunia bagi yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada lagi yang lain, saya sebut satu aja ya. Next slide. Golongan dari gereja The Quakers. The Quakers ini enggak mengambil perjamuan kudus sama sekali. Karena mereka menganggap bahwa hidup itu sakramental. Jadi semua makanan itu dianggap holy. Nah mungkin ada saudara yang kritik, tapi ada benernya juga saudara. Karena di dalam segala hal ada ayatnya. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi artinya semua hal itu rohani atau enggaknya, holy enggaknya tergantung dari kita. Bukan dari, kegiatan ini holy, kegiatan itu enggak holy. Kalau ke gereja holy, kalau ke pasar enggak holy. Belum tentu, Ibrani itu enggak begitu loh. Mendefinisikan holy atau enggak, kudus atau enggaknya. Diterjemahkannya holy atau enggak, atau didefinisikan holy atau enggaknya tergantung dari apakah ada roh Allah bekerja di situ atau enggak. Kamu mengundang roh Allah atau enggak? Kamu memuliakannya untuk Tuhan atau bukan? Nah kalau itu semua tik, itu rohani. Jadi artinya nganterin istri ke pasar. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, itu sama rohaninya seperti Bible study. Sebaliknya, saudara boleh ke persekutuan doa. Tapi nggak ada hadirat Tuhan, cuman bengong-bengong, ngantuk-ngantuk. Itu bukan kegiatan rohani juga. Jadi itu definisinya Yahudi begitu ya. Israel itu begitu ininya. Jadi bukan didefinisikan dari kegiatan ini rohani. Kegiatan itu bukan. Nah Quakers ini ada benernya juga. Karena dia lebih begitu. Jadi artinya semua kalau itu kita melibatkan Tuhan. Yaitu rohani. Termasuk makan biasa. Itu juga perjamuan kudus. Kalau mereka tahu bahwa setiap kali makan memang agak sulit. Karena di Timur Tengah itu kan roti dan anggur. Kalau kita kan beda. Beras, nasi, sama air teh. Atau apa ya. Jadi agak sulit nih. Ketika makan beras. Kalau diterjemahkan seperti Quakers gitu. Aduh, setiap kali kita makan nasi ini. Kita ingat tubuh Kristus. Jadi agak susah sih emang gitu ya. Tapi memang begitu. Pemikirannya Quakers ini. Bahwa semua yang kita lakukan termasuk makan kebab, lagi makan McDonald's, lagi makan di rumah. Ini ada suami, ada istri yang komplain kepada saya beberapa minggu yang lalu ini. Saya diminta masakin ini sama suami saya. Tapi saya bilang dengan syarat kalau kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ini rupanya nggak ngerti Quakers. Kalau ngerti Quakers ya udah makan laksa, makan apa juga bisa jadi perjamuan kudus ya ininya. Dengan ucapan syukur bahwa sama seperti makanan jasmani memenuhi kebutuhan jasmani. Setiap kali kita makan jasmani kita diingatkan bahwa Yesus sudah memenuhi kebutuhan yang paling dasar buat kita. Yaitu keselamatan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Masih agak kurang jelas? Saya jelaskan yang ketiga kali ya. Dalam format yang berbeda. Dengan summary maksudnya, summary. Jadi ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama apa? Pandangan transsubstansi. Pandangan gereja Katolik ya. Di mana roti dan anggur ini meskipun kelihatan tapi berubah. Pada waktu the word of institusi tadi ya. Imam ini berkata, inilah tubuh Kristus. Yang kedua, konsubstansiasi. Kata dasarnya substance ya. Substance itu artinya yang real meskipun nggak kelihatan. Yang mengajarkan bersama-sama. Saudara pilih yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Kedua. Ya, kedua. Lalu yang ketiga. Pandangan simbolik. Diajarkan oleh Zwingli tadi ya. Zwingli mengajarkan bahwa enggak, ini hanya simbol aja yang mengingatkan kita akan karya Kristus, penebusannya. Tentang darah Kristus, janji Tuhan bahwa dia akan datang lagi.
dan sebagainya dan sebagainya. Yang keempat, pandangan dinamis. Pandangan yang diajarkan oleh Calvin yang mengajarkan bahwa roti dan anggur tetap ada, tapi ada Roh Kudus juga yang berkarya sehingga bisa bekerja kalau dilakukannya dengan hati yang benar ya, menguji diri dengan iman dan sebagainya. Itu bisa menjadi kasih, karunia, grace, bisa bahkan hal-hal yang lain yang diterima oleh yang bagiannya. Saudara pilih yang mana? 1, 2, 3, 4. 4 yang keempat. Saya kasih yang kelima ya. Yang kelima, ini banyak dianut oleh Pentakosta ekstrim atau Pentakosta kuno. Bahwa ada kuasa magis di dalam roti dan anggur. Sehingga ketika orang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, yang sakit, yang lemah bisa secara natural disembuhkan dan dikuatkan. Saudara pilih yang mana? 2 dan 5. Ya. Sebetulnya memang perjamuan kudus seperti yang tadi awal yang kita lihat, tidak ada hal-hal yang magisnya ya seperti Yesus di 1 Korintus 11 tadi itu ya. Dia cuma bilang mengingatkan kita akan karya Kristus, ujilah diri dan sebagainya. Enggak ada hal-hal yang magis ya. Perjamuan Paskah pun tidak ada hal-hal yang magis, meal sebagainya. Tapi ada juga pandangan ini dan ada bahayanya juga yang nomor 5 ini saudara. Karena bisa dikultuskan. Jadi fokusnya bukan kepada Yesusnya. Bukan kepada hadirat Kristusnya dan persekutuan dengan Roh Kudusnya. Padahal kan itu Yesus mengundang persekutuan dengan dia. Tapi fokusnya kepada ini dia. Jimat sakti mandraguna. Saudara bisa beli di luar nanti dengan harga $10. Dan kalau ada toilet keblok, saudara tuangkan saja ini dan Anda bisa ini. Itu di gereja di Indonesia itu ada loh begini saudara. Dijual beliin. Ya sebagai pelancar toilet blok, mobil mogok dan sebagainya dituang. Ini bisa jalan gitu saudara. Bahayanya ini adalah fokusnya kepada roti dan anggurnya di dalam hal magisnya. Sebagai jimatnya nih. Bukan berarti nggak mungkin. Tapi kalau fokusnya ke sini bahaya nih. Bukan kepada Kristusnya. Sedangkan yang aslinya tidak berjanji seperti hal-hal itu saudara. Nah. Apa yang saya suggest nomor 6. Nomor 6. Terserah. Saya menggabungkan antara yang tadi ordinance dan sakramen. Sakramen 1 dan sakramen 2. Ya itu adalah ekspresi dari faith-nya kita, imannya kita. Apa yang sudah terjadi dalam kita. Tapi juga kita percaya ada karya Roh Kudus yang bekerja dalam roti dan anggur ini. Sehingga kalau Tuhan berkenan, dia bisa bahkan melakukan hal-hal yang supranatural. Termasuk mujizat atas kehendak Tuhan. Sama seperti worship yang lain. Ini kan salah satu bentuk worship tadi. Saudara bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba yang sakit bisa disembuhkan. Bisa gak? Bisa. Nah apa bedanya dengan perjamuan kudus? Kalau Tuhan berkenan ya bisa. Ada yang bisa dilepaskan, yang tadinya berbeban berat, yang tadinya sedih, dikuatkan. Yang tadinya gak bisa mengampuni, waktu dia lihat perjamuan kudus. Aduh gile juga ya Tuhan yang ngampunin, gua gak ngampunin. Keterlaluan. Bisa juga saudara ininya. Berbagai macam hal. Ada hal-hal saya gak sempat sebagikan. Tapi ada mujizat-mujizat yang karena luka batin. Di dalam perjamuan kudus bisa disembuhkan. Kuasa setan, kuasa kegelapan bisa diusir saudara. Saudara pernah dengar cerita tentang segitiga Bermuda? Pernah gak? Dengan misterinya itu. Sekarang udah gak dengar lagi ya. Ada satu cerita yang saya pernah baca saudara. Ada satu kelompok umat Tuhan di situ. Anak-anak Tuhan. Yang tahu tentang misteri segitiga Bermuda ini. Mereka ke sana dengan kapal.
Di atas spot yang mereka duga di sini itu, mereka melakukan perjamuan kudus. Dengan hati yang bersungguh-sungguh dan sebagainya. Dan apa yang terjadi, ini kalau benar ya, nggak tahu. Sejak itu tidak pernah ada cerita-cerita kapal hilang dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya ingatin, jangan dikejar magisnya. Jangan kejar berkatnya, kejar Tuhannya. Kejar persekutuannya. Dan Tuhan dalam perjamuan kudus ini mengundang persekutu dengan kita. Karena di dalam meal ada communion, ada sharing, ada fellowship, ada hubungan intim. Ketika hubungan intim dengan Tuhan terjadi, Tuhan hadir, anything can happen. Tapi itu my suggestion nomor 6. Saudara mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 7. Terserah saudara ya. Asal jangan punya hati yang tidak beres. Seperti dosa yang dilakukan oleh umat di Korintus. Mari saudara kita siapkan hati. Dan kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini.